Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Ketentuan Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah. A. Pengertian pasar uang. Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun yang dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Kegiatan di pasar uang ini terjadi karena ada dua pihak. Pihak pertama yang kekurangan dana yang sifatnya jangka pendek. Pihak kedua memiliki kelebihan dana dalam waktu jangka pendek juga. Mereka dipertemukan di pasar uang sehingga unit yang kekurangan memperoleh dana yang dibutuhkan, sedang unit yang kelebihan memperoleh penghasilan atas uang yang berlebih tersebut. Peserta pasar uang adalah bank atau lembaga-lembaga keuangan yang memerlukan dana jangka pendek, dan biasanya pembelian surat-surat berharga pasar uang hanya didasarkan pada kepercayaan semata. Hal ini disebabkan surat-surat berharga pasar uang biasanya tanpa jaminan tertentu. Oleh karena itu, faktor kepercayaan sangat dominan sebelum surat-surat tersebut dibelikan oleh investor di samping faktor-faktor lainnya. 2. Fungsi pasar uang. 1. Sebagai sarana alternatif khusus bagi lembaga-lembaga keuangan dan peserta lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Yang kedua, sebagai sarana pengendali moneter tidak langsung oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Yang ketiga, dalam hal fungsi informasi, pasar uang dapat memberikan informasi bagi perusahaan, pemerintah, perorangan, sektor luar negeri, dan peserta pasar uang lainnya mengenai kondisi moneter, preferensi dan tingkah laku peserta pasar uang, pengaruh kebijakan moneter, serta pengaruh interaksi kegiatan ekonomi dalam dan luar negeri. 3. Pasar uang dalam perspektif Islam. Menurut fuqaha tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tetapi mencakup seluruh jenisnya. Al-Syarwani berkata, dan uang yakni emas dan perak sekalipun bukan cetakan, dan pengkhususan terhadap cetakan sangat dihindari dalam pandangan urf para fuqaha. Dinar dan dirham adalah standar ukuran yang dibayarkan sebagai pertukaran komoditas dan jasa. Keduanya adalah unit hitungan yang memiliki kekuatan nilai tukar pada bendanya, bukan pada perbandingan dengan komoditas atau jasa, karena segala sesuatu tidak bisa menjadi nilai harga bagi keduanya. Yang keempat, perbedaan pasar uang konvensional dan pasar uang syariah. Pertama, pada mekanisme penerbitan. Pada pasar konvensional, instrumen yang diterbitkan berupa instrumen yang dijual dengan diskon dan didasarkan pada perhitungan bunga. Sedangkan pasar uang syariah lebih kompleks dan mendekati pada mekanisme pasar modal, yaitu mengandung investasi, kerjasama, dan lainnya, yaitu mudharabah, musyarakah, qard, dan wadiah. Tapi berbeda dengan pasar modal yang menjual surat-surat berharga dengan jangka panjang, pasar uang syariah hanya bergelut di sektor pendanaan dengan uang dalam jangka waktu pendek atau kurang dari 1 tahun. Kedua, sifat instrumen. Sifat instrumen pasar uang konvensional yaitu surat berharga yang mewakili uang di mana unit yang satu memiliki kewajiban pada unit lain. Sedangkan instrumen keuangan syariah harus didukung oleh aktiva, proyek aktiva, dan transaksi jual beli yang melatar belakanginya. Pelaku pasar uang terdiri dari bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan lain, dan individu masyarakat.
Karena pembelian surat-surat berharga tersebut hanya berjangka pendek, maka kebanyakan transaksinya dilakukan atas dasar kepercayaan semata karena surat-surat berharga di pasar uang tanpa jaminan tertentu. B. Fungsi pasar modal. Tempat bertemunya pihak yang memiliki dana lebih atau lender dengan pihak yang memerlukan dana jangka panjang atau borrower. Pasar modal mempunyai dua fungsi, yaitu ekonomi dan keuangan. Di dalam ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke borrower. Dengan 3, menginvestasikan dananya lender mengharapkan adanya imbalan atau return dari penyerahan dana tersebut. Sedangkan bagi borrower, adanya dana dari luar dapat digunakan untuk usaha dan pengembangan usahanya tanpa menunggu dana dari operasi perusahaannya. 3. Penerapan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Yang pertama, emiten dan efek yang diterbitkannya memenuhi kaidah keadilan, kehati-hatian, dan transparansi. Yang kedua, pelaku pasar atau investor yang telah memiliki pemahaman yang baik tentang resiko dan manfaat transaksi di pasar modal. Yang ketiga, infrastruktur informasi bursa efek yang transparan dan tepat waktu yang merata di publik yang ditunjang oleh mekanisme pasar yang wajar. Yang keempat, pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal dapat diselenggarakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Keempat, pengawasan penerapan prinsip syariah untuk mengawasi pelaksanaan pemberian produk dan jasa keuangan oleh Lembaga Keuangan Dewan Syariah Nasional dan menunjuk Dewan Pengawas Syariah untuk tiap lembaga keuangan yang bersangkutan. Secara umum, tugas Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah meliputi penentuan transaksi keuangan yang diperbolehkan, purifikasi advokasi untuk investor maupun emiten, monitor kepatuhan, kepedulian pada masyarakat sekitar, dan tanggung jawab sosial. Sekian dari presentasi kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Pengertian pasar modal. Pengertian dan ruang lingkup pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara yang bergerak di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar di dalamnya. Sedangkan definisi pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 adalah sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 2. Jenis dan fungsi pasar modal. A. Jenis pasar modal. Dalam pasar modal dikenal dua pasar, yaitu yang pertama, pasar perdana atau primer. Pasar perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak